Bab 1073. Wilayah siluman rubah ekor 9. 3 hari kemudian, Louis Lu dan kelompoknya meninggalkan wilayah Suzaku dan datang ke wilayah siluman rubah ekor 9. Langit sedikit cerah, tanpa keharuman asli burung dan bunga. Yang menarik perhatian adalah kesunyian. Dibandingkan dengan kemakmuran yang dekat dengan kota Suzaku, tempat ini terlihat lebih suram. Padang rumput yang luas tanpa akhir yang terlihat. Padang rumput sepi ini. Kak naga mengerutkan kening, seharusnya bukan. Wilayah rubah berekor 9 seharusnya tidak seperti ini. Ketika aku datang terakhir kali, itu hampir seperti negeri dongeng di bumi. Bagaimana menjadi seperti ini? Ini seperti baru saja mengalami perang. Setiap inci tanah dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Di padang rumput yang luas, bahkan tidak ada makhluk hidup. Persimpangan dengan bagian luar wilayah sangat berbeda. Di sini, seperti tidak ada kehidupan. Di pepohonan ada darah yang belum menggumpal. Di tanah merah, sepertinya baru saja diairi dengan darah. Benar-benar merasakan kesunyian. Inilah neraka. Itu membuat Louis Lu dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Danau biru pucat juga berubah menjadi merah darah. Dan bau busuk membuat wajah Hailey Ye pucat. Menakutkan. Sepanjang jalan, tidak melihat makhluk hidup. Bahkan semut pun tidak ada. Louis Lu dan yang lainnya santai. Ketika mereka mendengar teriakan minta tolong dari jauh, "Tolong aku, selamatkan aku. Seseorang bantu aku." Setelah itu, di rerumputan yang tidak jauh, sesosok tubuh melarikan diri dengan sangat cepat. Itu adalah Zhou Feiyi. Dia berlari gila-gilaan di rerumputan. Tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Berdarah terus-menerus. Saat dia melihat Louis Lu, ada secercah harapan di matanya yang putus asa. Mengapa dia ada di sini? Louis Lu menjadi bingung. Tetapi melihat Zhou Feiyi dalam kepanikan, dia segera berpikir Zhou Feiyi sedang dikejar musuh. Dia berlari di hadapan Louis Lu dengan panik. Dan berteriak, "Louis Lu, cepat selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Ras iblis. Ras iblis datang." Louis Lu mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya kepada Zhou Feiyi. Lalu menunjukkan ekspresi waspada. Berkata kepada Hailey Ye yang ada di sampingnya, "Hailey, ada 3 aura yang kuat datang ke sini. Kamu bersembunyi di belakang Siriha. Dan serahkan sisanya padaku." Saat ini 3 kekuatan kuat mengepung Louis Lu dan lainnya. Dalam sekejap mata, Louis Lu segera melihat mereka bertiga. Dewa Emas, Dewa Surgawi, Dzogchen. Apalagi mereka semua adalah ras iblis. Pemimpin ras iblis memandang Louis Lu dengan dingin. Dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu ras manusia di sini." Kemudian dia memandang Hailey Ye, ditambah dengan gadis yang begitu cantik. "Sekarang aku bisa menghasilkan banyak uang." Louis Lu menatap mereka bertiga dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah wilayah ras siluman." Pemimpin ras iblis tertawa dan berkata, "Ras siluman. Dulu wilayah ras siluman. Tapi sekarang menjadi dunia ras iblis kami. Serahkan wanita itu padaku. Kalau tidak kalian semua akan menjadi mayat." Ketiga ras iblis tertawa bersamaan. "Bagaimana jika aku tidak mau?" Louis Lu berkata dengan dingin. "Maka kami tidak punya pilihan selain membunuhmu seperti membunuh rubah bau itu." Pemimpin ras iblis tertawa, "Kali ini aku telah memperoleh banyak hal. Dan aku menerobos ke Dewa Emas. Ditambah ada wanita cantik yang bisa membuatku melampiaskan segala hasrat. Sampah sepertimu tidak pantas memiliki wanita cantik ini. Cantik bagaimana jika bersamaku selama beberapa hari?"
pasti akan membuatmu senang setiap malam. Itu jauh lebih baik daripada mengikuti sampah ini. Suara itu selesai. Seketika, kekuatan yang kuat menghantam ketua ras iblis. Energi mengerikan mengalir ke dalam tubuh ras iblis. Ras iblis yang berada di tingkat Dewa Emas mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Ras iblis mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Mempermalukan suamiku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Suara yang menyenangkan terdengar. Sosok Hailie muncul di belakang ras iblis. Seketika, ras iblis yang awalnya sombong mulai merubah ekspresi wajahnya. Ekspresi ras iblis langsung berubah ketika mendengar suara itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita berpenampilan lemah ini akan memiliki tipuan seperti itu. Bahkan satu tingkat lebih tinggi dari dirinya. Kekuatan Dewa Emas yang menyembur dari tubuh Hailie terlihat jelas. Dan bahkan Louis Lu tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Aku baru saja kasar dan menyinggungmu. Tolong maafkan aku. Ras iblis berjuang kesakitan. Terus-menerus memohon belas kasihan. Hailie mengerahkan sedikit kekuatan. Dan kepala ras iblis itu meledak. Melihat kejadian tersebut, ras iblis lainnya itu kabur. Mau lari. Hailie mencibir. Pedang panjang berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, dua pedang itu terbang menjauh. Kecepatan kedua ras iblis sangat cepat. Tetapi dibandingkan dengan pedang Hailie, itu terlalu lambat. Kedua pedang Ki itu seperti berteleportasi. Dan dalam sedetik mereka tiba di belakang kedua ras iblis. Kedua ras iblis membeku di tempat. Setelah itu terdengar ledakan besar di kejauhan. Dan teriakan dua ras iblis. Siriha dan Kak Naga benar-benar terpana. Meskipun pernah melihat Hailie bertindak, tapi tidak pernah menyangka kalau kekuatan Hailie begitu menakutkan. Brengsek Kak Louis Lu. Dia ternyata berada di tingkat Dewa Emas. Louis Lu awalnya mengira itu adalah pertarungan yang sulit. Tetapi setelah melihat metode Hailie, dia juga sangat terkejut. Hailie meletakkan senjatanya dan pergi ke sisi Louis Lu dengan senyum di wajahnya. Dengan lembut meraih lengan Louis Lu, suamiku. Trikku bagus kan? Temperamen ini. Memang temperamen kakak pertama. Jangan main-main dengan Hailie. Metode pembunuhan Hailie yang tajam dan tegas membuat Louis Lu tercengang. Louis Lu tahu betapa kuatnya dia. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Hailie jauh melebihi imajinasinya. Melihat penampilan Hailie, Louis Lu tersenyum pahit dan berkata, "Sebelum kamu melakukan apapun, kamu harus memberitahuku dulu." Hailie menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu, aku tidak bisa menahan mendengar mereka memarahimu. Itulah mengapa itu terjadi. Selain itu, aku sudah pernah bilang." Hailie memandang Louis Lu dan tersenyum, "Tidak harus kamu yang selalu melindungiku. Sekarang aku juga bisa melindungimu kan?" Louis Lu. Bodoh. Louis Lu tertawa. Jovi yang telah sadar, meraih kaki celana Louis Lu dengan kedua tangan. Dan berteriak dengan panik, Louis Lu lari. Tempat ini telah diserang oleh iblis. Raja Siluman Ekor 9 telah dipenjarakan oleh ras iblis. Bersambung. Bab 1074. Takut mati. Berdiri dan bicara. Louis Lu mengerutkan kening, "Tenang dulu." Setelah mendengar perkataan Louis Lu, Jovi perlahan bangkit. Saat dia melihat Hailie, ekspresi Jovi berubah drastis. "Kakak Louis Lu, itu dia. Dia."
Dia yang mengejarku di Gunung Duanbe. Dan aku juga melihat wanita ini mengejar dan membunuhmu. Chofi berseru, itu di dekat kota Suzaku. Dan aku melihatnya mengejar dan membunuhmu. Hailey berkata kepada Louis Luyang, hari itu kamu bertengkar dengan Kiroh Liu. Aku merasa di dekatku ada orang yang auranya persis sama seperti milikmu. Jadi aku mengejarnya. Tapi aku kehilangan dia. Setelah itu aku mengetahui kalau Kiroh Liu berkelahi dengan pria itu. Dan setelah mengejarnya, aku bertemu denganmu dan Raja Iblis Suzaku. Apa yang dia katakan adalah pria yang kita temui. Louis Lu mengangguk. Louis Lu percaya 100% pada Hailey. Louis Lu 100% yakin kalau wanita di depannya adalah Hailey. Karena tatapan mata penuh cinta berasal dari hati dan tidak bisa disembunyikan. Apa? Chofi bertanya dengan heran. Maksudmu? Ada orang yang tidak hanya bisa mengubah penampilannya, tapi bahkan meniru auranya. Tidak salah. Louis Lu menjawab. Tidak heran, kata Jovi pada dirinya sendiri dengan ekspresi termenung. Apa yang kamu temukan? Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika aku pertama kali datang ke ras siluman, aku bertemu dengan kakak Song. Tetapi dia tidak mengenal aku sama sekali. Jovi perlahan memberitahu, sampai beberapa hari yang lalu. Wilayah siluman rubah ekor 9 ditempati oleh ras iblis. Aku bertemu lagi dengan kakak Song di pinggiran kota. Kakak Song memberitahuku bahwa ketika dia datang ke ras siluman, dia sudah berada di wilayah ras iblis. Dan tempatku bertemu kakak Song memang wilayah ras siluman. Tunggu. Bagaimana kamu bisa datang ke ras siluman? Tanya Louis Lu tiba-tiba. Untuk datang ras siluman harus mengandalkan lingkaran teleportasi. Untuk datang ke ras siluman, kamu harus memasuki Gunung Duanbe. Gunung Duanbe dijaga oleh para penguasa ras siluman. Tidak ada yang bisa melewati tersebut selama bertahun-tahun. Mengapa begitu banyak ras iblis dan ras siluman tiba-tiba muncul dari ras siluman? Itu adalah lingkaran sihir senior. Jovi memandang Kak Naga dan menjelaskan, lingkaran sihir yang dibuat oleh senior diketahui oleh seluruh dunia spiritual dunia. Sekarang 3 kerajaan besar semuanya mulai dikuasai oleh ras iblis. Dan banyak dari sekte menghindari kejaran ras iblis. Telah mencoba yang terbaik untuk berlindung di bawah kaki ras siluman. Omong kosong. Kak Naga mengutuk, bagaimana orang biasa bisa menguraikan rumus lingkaran sihirku. Selain itu lingkaran sihirku sangat rahasia. Bagaimana kamu tahu? Jovi mengeluarkan sejarah umum dunia spiritual dari sakunya membukanya. Dan menyerahkannya kepada semua orang, ini bukunya. Dan catatan di dalamnya sangat detail. Selain itu mantra sederhana seperti itu seharusnya tidak membutuhkan banyak kekuatan otak. Saat Jovi berbicara, dia dengan malu-malu melirik ke arah meriam Kak Naga. Kak Naga mengutuk dengan keras, kentut. Mantra ini adalah sesuatu yang aku pikirkan sejak lama. Saat berbicara Kak Naga hendak bertindak, tetapi dihentikan oleh Louis Lu, Kak Naga dalam hal ini. Aku benar-benar mau bilang kalau mantramu memang agak sederhana. Kamu bisa menghina kekuatanku, tapi bukan bakatku, kata Kak Naga tidak senang. Louis Lu memandang Jovi dan bertanya, apa maksudmu? Wilayah ras siluman telah diduduki oleh ras iblis. Lalu bagaimana caramu hidup? Jovi mengungkapkan ekspresi sedih. Dan air mata mulai berjatuhan, aku dilarang di kerajaan Falling Snow. Dan beberapa hari yang lalu karena aku bertemu dengan kakak Song. Kakak Song mati-matian melawan ras iblis. Menyelamatkanku dari ras iblis.
dan dikepung oleh ras iblis sendiri. Jika bukan karena kakak Song, aku khawatir aku akan mati. Louis Lu kaget. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Hien Song. Lagi pula selama pertandingan imperial apapun yang terjadi, Hien Song sangat menjaga dirinya. Seperti kakak laki-laki. Setelah pemberontakan Cai Shi, Hien Song tidak terlihat lagi. Tapi memikirkan Hien Song, Louis Lu terasa sedikit lebih pahit di hatinya. Pergilah. Suara dingin Louis Lu terdengar. Mau kemana? Hailey Ye bertanya. Pergi ke Fox Demon City. Aku akan menyelamatkan kakak Song. Louis Lu berkata dengan tegas. Jovi terkejut dengan apa yang dikatakan Louis Lu. Dan dengan cepat membujuknya, Kak Louis Lu ini benar-benar tidak mungkin. Fox Demon City sedang dalam keadaan kacau saat ini. Ayo pergi saja. Selain itu, kakak Song mungkin sudah dibunuh oleh ras iblis. Louis Lu mencengkeram kerah Jovi dan berkata dengan marah. Jika kamu laki-laki, ikutlah denganku untuk menyelamatkan kakak Song. Tidak masalah dia hidup atau mati. Jika hidup harus melihatnya, dan jika mati harus melihat mayat. Kakak Song dikepung oleh ras iblis hanya untuk menyelamatkanmu. Kamu tega melihat mayatnya di hutan belantara. Jovi gemetar dan menangis. Aku takut Kak Louis Lu. Aku takut. Ras iblis itu mereka bukan manusia. Kakak Song sudah mati. Aku tidak ingin pergi untuk mati. Selama aku keluar dari sini, aku akan aman. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali. Ketika saatnya tiba, aku akan berdoa dan menancapkan beberapa batang dupa. Tapi jangan bawa aku ke sana. Tolong, tolong. Jovi memohon dengan rendah hati. Melihat hal tersebut, Kak Naga semakin kesal. Kamu sampah. Apakah kamu masih laki-laki? Kakak Louis Lu, lepaskan dia. Biarkan aku membunuhnya. Siriha juga meraung dengan tidak senang. Weng. Louis Lu menendang Jovi dengan marah. Dan Jovi berguling-guling di tanah beberapa kali. Berteriak berulang kali. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yi dapat menghasilkan seekor anjing yang rakus akan hidup dan takut mati sepertimu. Louis Lu melirik Jovi dengan jijik. Dan berkata dengan dingin, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu di masa depan. Harusnya saat di Gunung Duan Bei Hailey membunuhmu saja. Seekor anjing yang rakus akan hidup dan takut mati. Terima kasih Kak Louis Lu. Tidak, tidak. Terima kasih Tuan Louis Lu. Jovi menepuk debu di tubuhnya. Berterima kasih kepada Louis Lu sambil melarikan diri. Melihat Jovi pergi, Louis Lu mengepalkan tangannya. Setelah itu Louis Lu berkata kepada Siriha dengan kecepatan tercepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Fox Demon City? 2 hari. Louis Lu membuka bintang Tao. Dan 9 bayangan naga hitam segera muncul. Membungkus tubuh besar Siriha. Sekarang. Siriha berseru, ya Tuhan. Kakak Louis Lu. Tidak, tidak. Kakek Louis Lu. Mengapa ada 9 leluhur lagi? Aku bertanya berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai Fox Demon City. 1/2 jam. Bersambung.